Hidup menjadi cerita. Begitu tema Hari Komsos Sedunia ke-54 yang kita rayakan tahun ini. Hidup menjadi cerita. Ingat sabda Yesus dalam Injil. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka kalau hidup menjadi cerita, itu artinya Yesus menjadi cerita hidup kita. Cerita tentang Yesus dengan sendirinya adalah cerita tentang kebenaran. Dan itulah jalan yang menyelamatkan kita manusia. Mengapa? Karena dalam Yesus nyatalah kasih dalam aksi, bukan sebatas kata. Untuk itulah Paulus menambahkan pada temanya, menjahit kembali yang putus dan terbelah. Maka berceritalah tentang pengalaman hidupmu akan Tuhan Yesus, akan kebenarannya, akan cinta kasih-Nya yang terbuka pada semua orang, dan akan misinya yang menghimpun semua orang dalam kesatuan komunio anak-anak Allah. Sebab menjadi manusia bukan sekedar bersosialisasi saja, berkerumun saja, tetapi lebih dalam dari itu adalah berkomunio, bersatu rasa, berbela rasa, dan bersolidaritas. Adanya media sosial ini menunjukkan bahwa manusia mampu mengembangkan akal budi yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Maka kita patut berterima kasih kepada mereka yang telah mampu membuat aplikasi tersebut. Tentu saja media ini mempunyai tujuan ketika diciptakan. Bisa variatif tujuannya, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dan saat ini banyak orang, dari anak-anak sampai orang tua, menggunakan media sosial ini dengan berbagai tujuan. Keberadaan media sosial ini juga menjadi peluang bagi gereja, bagi kita umat Allah, untuk mewujudkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Pergilah dan wartakanlah Injil ke seluruh bangsa. Kalau dikaitkan dengan tema Hari Komunikasi Sedunia kali ini, kita bisa menceritakan cerita hidup kita dan dunia ini dengan cerita yang baik dan benar yang bersumber dari sabda Allah sendiri melalui sarana media sosial itu. Saya mau menggarisbawahi cerita kita itu baik dan benar sesuai dengan sabda Allah. Nah, pandemi COVID-19 dan hiruk pikuknya suara dan pesan yang ada di media, maka saya akan memberikan pendapat saya. Umat Katolik sebenarnya sejak Konsili Vatikan kedua dalam dekret Inter Mirifica, gereja mengajak untuk mengadakan atau menggunakan sarana-sarana komunikasi sosial, baik cetak maupun online. Mengapa gereja membuat seruan seperti itu? Karena gereja punya kewajiban untuk mengabarkan kabar gembira keselamatan lewat berbagai macam cara. Media massa harus dibanjiri dengan ajaran-ajaran iman Katolik, katekese, pengalaman iman, dan perjuangan kemanusiaan. Memang media massa tidak boleh menggantikan perjumpaan pribadi. Perjumpaan pribadi tetap yang utama dan pertama. Tetapi dalam
pandemi COVID-19 ini kita diharuskan banyak tinggal di rumah sebagai cara kita peduli, cara kita melindungi diri dan orang lain. Maka kita bisa berkomunikasi lewat media online apa saja menurut minat kita bisa memilih, dan sekarang semakin banyak, semakin berkembang. Maka media massa menjadi sarana. Mari kita banjiri media massa online dengan ajaran-ajaran iman kita, dengan perjuangan kemanusiaan. Saya pribadi merasa bahwa dengan adanya sarana-sarana komunikasi baik media sosial maupun media cetak itu sungguh sangat membantu perkembangan hidup manusia. Terlebih bagi saya sebagai seorang pastor, media sosial sungguh membantu dalam karya pewartaan. Di tengah situasi COVID-19 ini, di mana kita tidak bisa bertemu dengan banyak orang dalam satu tempat, media sosial membantu kita untuk menyampaikan pesan-pesan yang mungkin ingin disampaikan. Seperti contoh ketika hari Minggu kita ingin memberikan renungan, itu melalui media sosial kita bisa menyampaikan, dan dengan sangat cepat dan dengan sangat banyak orang bisa melihat dan pesan itu sampai. Maka mari kita syukuri dengan adanya media sosial ini untuk hidup kita, untuk pelayanan kita, untuk gereja kita. Mari kita gunakan media sosial dengan bijak, dengan arif. Kita gunakan sebagai karya pewartaan di tengah-tengah dunia. Media sosial adalah salah satu sarana bagi kita untuk membangun interaksi sosial. Kita yang hidup di zaman modern ini patutlah bersyukur dengan adanya media sosial yang berbasis online, yang memampukan kita untuk melakukan interaksi yang lebih luas. Ketika berbicara apa kaitan antara media sosial dengan pewartaan, saya ingat bagaimana Rasul Paulus dalam pewartaannya memakai seni retorika yang dalam penelitian dipengaruhi oleh ilmu retorika Yunani. Dengan itu, kita bisa mengerti bagaimana Paulus menggunakan ilmu yang ada, menggunakan sarana yang ada dalam pewartaannya. Demikian juga media sosial yang kita miliki sekarang ini bisa menjadi salah satu sarana pewartaan yang baik bagi kita. Karena apa? Karena media sosial yang kita memiliki jangkauan yang luas. Karena itu kita bisa mengatakan bahwa media sosial yang berbasis online bisa menjadi sarana pewartaan yang baik untuk kita. Lewat media sosial, kita dapat saling berbagi kasih, dapat saling berbagi pengalaman akan yang ilahi, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita juga dapat merasakan kasih Allah yang berlimpah kepada kita. Media sosial bagi saya adalah tempat bersosialisasi, tempat untuk memperkenalkan diri, dan tempat untuk berbagi inspirasi lewat cerita yang dibagikan. Nah, di masa pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini, seharusnya media sosial digunakan untuk mewanti-wanti, untuk menginspirasi agar kita tetap satu hati melawan pandemi ini. Tak perlu menghadirkan caci maki, tetapi berjuanglah untuk menghadirkan empati agar kita mampu menghargai dan agar mampu merasakan perjuangan orang-orang yang rela memberikan diri. Sungguh disayangkan bahwa ada pihak-pihak atau orang-orang tertentu yang entah itu dengan sengaja maupun tidak
menyebarkan berita-berita yang tidak benar atau yang biasa kita sebut dengan berita hoax. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana seharusnya satu dengan yang lain saling bersolidaritas, saling membantu satu dengan yang lain, tetapi ada orang yang menggunakan situasi ini dengan membangun berita-berita yang tidak benar. Maka seperti Paus Fransiskus katakan, kita jangan menceritakan cerita yang manipulatif, destruktif, provokatif, cerita yang tidak terverifikasi kebenarannya. Tetap berpegang pada etika dan moral iman Katolik. Itu kewajiban kita semua. Sekali lagi selamat Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Kita gunakan sarana itu untuk mewartakan kerajaan Allah. Selamat merayakan Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54. Jadilah pembuat dan penyalur cerita yang baik dan benar sesuai dengan sabda Allah.